Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Ada pepatah nih teman-teman yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Cincin Azhara dari unit PMR Wira SMA Negeri 1 Kartosuro. Nah, sebelum teman-teman nonton video aku, pastikan nih posisi teman-teman udah senyaman mungkin. Boleh banget nih kalau teman-teman mau sambil rebahan, sambil ngemil, atau mau sambil duduk juga boleh. Intinya senyaman teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga nih teman-teman tonton video aku sampai akhir. Nah, sebelum teman-teman nonton video aku ini, aku punya penyemangat nih. Kalau aku bilang narkoba, teman-teman jawab say no to drugs, save the younger generation. Aku ulangin ya. Narkoba, say no to drugs, save the younger generation. Teman-teman, tahu nggak nih yang aku bawa ini apa? Coba deh teman-teman jawab di kolom komentar yang aku bawa ini apa. Yups, bener banget nih teman-teman. Ini adalah obat. Nah, pengertian dari obat sendiri itu apa ya kira-kira? Coba kita cari tahu ya. Nah, pengertian dari obat itu adalah racun yang dibuat dari bahan kimia. Nah, obat ini bisa menimbulkan pada kerusakan organ tubuh, ketergantungan, dan bahkan bisa mengakibatkan pada kematian loh teman-teman. Bahaya banget kan? Nah, menurut Permenkes nomor 949 tahun 2000, obat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, 1. Obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas atau diminum secara bebas. Nah, contohnya itu Oskadon, Promax, paracetamol. Yang kedua adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat diperoleh dengan menggunakan cara resep dokter. Nah, contohnya apa aja sih? Nah, contohnya itu ada Konidin, CTM, ada Insto. Nah, yang ketiga adalah obat berbahaya. Obat berbahaya adalah obat yang apabila disalahgunakan bisa menimbulkan ketakutan dan mengakibatkan kepada ketergantungan. Nah, contohnya itu adalah Spasmal, Lodia, dan Amoxicillin. Keempat, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang bisa diperoleh dari tumbuhan ataupun bukan dari tumbuhan, baik secara sintetis maupun semi-sintetis. Contohnya ganja, kokain, morfin, rokok, dan lain-lain. Nah, teman-teman, mengejutkan banget gak sih? Ternyata menurut BNKK Surakarta pada tahun 2019 penyalahgunaan narkoba di Surakarta tuh mencapai 1,8% loh teman-teman. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan nih teman-teman, mencapai sebesar 1,95%. Ngeri banget kan? Nah, ngeri gak sih? Ternyata narkotika tuh ada di sekeliling kita. Nah, apa sih yang membuat mereka tuh menggunakan narkoba? Coba teman-teman jawab deh di kolom komentar, apa alasan mereka menggunakan narkoba? Teman-teman, ternyata ada loh tahapan dalam penyalahgunaan obat. Yang pertama adalah coba-coba. Nah, perkenalkan, ini Doni. Doni mengalami sakit alergi. Nah, dia lalu datang pergi untuk menemui dokter. Nah, di sana dokter menyarankan untuk menggunakan CTM untuk menghilangkan alerginya. Yang kedua adalah tahapan pemakaian insidental atau kadang-kadang. Nah, si Doni ini setelah tadi disarankan oleh dokter untuk menggunakan CTM, si Doni mulai nih menggunakan CTM untuk menghilangkan alerginya. Nah, tahapan yang ketiga adalah tahapan penyalahgunaan. Nah, seharusnya kan CTM itu untuk menghilangkan alergi, tetapi saat ini nih sering nih CTM digunakan untuk obat tidur. Nah, Doni pun begitu, dia sering menggunakan CTM untuk obat tidur, padahal seharusnya alergi dia tuh udah sembuh guys. Setelah ada tahap coba-coba, insidental, dan tahap penyalahgunaan, nah yang terakhirnya ada tahap ketergantungan. Maksudnya apa sih? Nah, si Doni ini harusnya tadi tuh kan dia berhenti menggunakan CTM pada saat alerginya sudah sembuh. Nah, tapi dia masih lanjut nih guys, karena dia menyalahgunakannya untuk sebagai obat tidur. Kalau tidak menggunakan itu atau tidak meminum CTM, si Doni ini menjadi emosinya tidak stabil, susah tidur, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ngeri nggak sih kalau kita sampai ketergantungan yang namanya narkoba? Nah, apa aja sih dampak dari narkoba itu? Yuk kita cari tahu. Nah, yang pertama, bahaya bagi kesehatan. Contohnya dapat merusak sistem organ tubuh manusia. Nah, yang kedua nih, dampak bagi kejiwaan. Nah, contohnya kegelisahan yang berlebihan nih teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu dampak kehidupan sosial.
Contohnya, kita bakal dijauhin oleh masyarakat sekitar kita karena kita menggunakan narkoba, guys. Yang keempat adalah masa depan suram. Nah, masa depan suram maksudnya kesempatan dalam belajar kita akan menghilang, guys, gara-gara kita bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah, yang kelima, pidana penjara hingga vonis mati. Nah, ngeri banget kan kalau kita bakal di penjara terus divonis mati. Kalian pasti nggak mau kan? Nah, yang keenam, kematian. Nah, akibat penggunaan narkoba yang secara terus-menerus dalam waktu yang panjang bakal mengakibatkan kematian loh, guys. Serem banget sih. Kalau aku sih nggak mau. Kalau kalian gimana nih? Kita banyak banget nih teman-teman dampak dari penyalahgunaan narkoba. Untuk mencegah itu, yuk kita cari tahu apa aja sih solusi atau cara mencegah untuk tidak terjerumus dalam pemakaian narkoba. Yang pertama, pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, membiasakan diri berpola hidup sehat. Yang ketiga nih, menolak bujukan untuk menyalahgunakan narkoba. Yang keempat, hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Yang kelima nih, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, teman-teman, kita udah belajar banyak banget nih dari pengertian obat, jenis-jenis obat, penyalahgunaan obat, dampak dari memakai narkoba, hingga cara mencegah memakai narkoba. Nah, mungkin dari teman-teman semua ini masih ada yang bingung sama materi yang aku sampaikan. Boleh banget nih kalau teman-teman mau ditanyain, chat aja ya di kolom komentar. Nah, oh iya, teman-teman masih tahu nggak sama penyemangat kita tadi? Kalau aku bilang narkoba, kalian jawab, say no to drugs, save the younger generation. Aku ulangin lagi ya, yang semangat tapi. Narkoba, say no to drugs, save the younger generation. Teman-teman, kalau teman-teman sayang nih sama keluarga kalian, orang sekeliling kalian, atau teman-teman kalian, boleh banget nih share video ini biar bisa bermanfaat bagi yang lain juga ya. Nah, sepakat kan? Sepakat dong pastinya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta. Siamo tutti fratelli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.